Bayangkan kamu sedang duduk santai. Tidak ada gempa, tidak ada suara ledakan. Lalu, dalam 1 detik, bumi berhenti berputar. Kedengarannya sepele, 1 detik, hampir tidak terasa. Tapi di dunia sains, 1 detik bisa berarti kehancuran total. Tanpa kita sadari, saat ini bumi berputar dengan kecepatan luar biasa. Di garis khatulistiwa, permukaan bumi melaju sekitar 1.670 km per jam. Kita tidak merasakannya karena semuanya ikut bergerak bersama. Tanah, laut, udara, bahkan tubuh kita sendiri. Sekarang, bayangkan rotasi itu berhenti seketika. Hukum fisika mengatakan satu hal penting, inersia. Semua benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak kecuali ada gaya yang menghentikannya. Artinya apa? Ketika bumi berhenti, tubuh manusia tidak ikut berhenti. Bangunan, kendaraan, pepohonan, bahkan air laut, semuanya tetap melaju ke arah timur dengan kecepatan ratusan hingga ribuan kilometer per jam. Dalam sepersekian detik, manusia akan terlempar seperti boneka. Gedung-gedung runtuh bukan karena gempa, tapi karena fondasinya ditinggalkan oleh permukaan bumi yang berhenti mendadak. Ini bukan kiamat dengan api dari langit. Ini kiamat yang lahir dari fisika murni. Dan yang lebih mengerikan, kita bahkan belum membicarakan laut, angin, dan atmosfer. Karena 1 detik ini hanyalah awal. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana kota-kota tersapu dan bagaimana lautan berubah menjadi senjata paling mematikan di planet ini. Kota akan tersapu, lautan akan bangkit. Ketika bumi berhenti berputar, daratan mungkin diam, tapi lautan tidak. Air laut memiliki massa yang sangat besar, dan massa berarti energi. Saat rotasi bumi terhenti, lautan tetap melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Bayangkan seluruh samudra di planet ini bergerak tanpa kendali. Gelombang raksasa setinggi ratusan meter terbentuk dalam hitungan detik. Bukan tsunami biasa, ini adalah dinding air global yang menyapu benua demi benua. Kota-kota pesisir lenyap tanpa sempat disadari. Tidak ada sirene, tidak ada peringatan. Hanya air dan kehancuran. Namun air bukan satu-satunya ancaman. Udara juga memiliki inersia. Atmosfer bumi tidak ikut berhenti ketika planetnya berhenti berputar. Hasilnya, angin global dengan kecepatan di luar imajinasi manusia. Angin ini mampu mencabut bangunan, mengikis tanah, dan menghancurkan apapun yang tersisa setelah hantaman lautan. Pohon-pohon tercabut hingga akarnya. Pasir beterbangan seperti peluru. Dalam 1 detik itu, peradaban manusia runtuh bukan karena perang, melainkan karena kita hidup di planet yang terlalu kuat untuk dihentikan secara tiba-tiba. Dan yang paling merengamkan, langit belum selesai menunjukkan kemarahannya, karena di episode berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih mengerikan dari tsunami dan angin. Atmosfer yang berubah menjadi musuh terbesar manusia. Langit menjadi musuh terbesar manusia. Jika kamu berpikir kehancuran sudah mencapai puncaknya, sains berkata sebaliknya. Karena setelah daratan tersapu dan lautan mengamuk, langit belum benar-benar ikut berhenti. Atmosfer bumi adalah lautan udara raksasa. Ia bergerak mengikuti rotasi planet selama miliaran tahun. Dan ketika bumi tiba-tiba berhenti berputar, atmosfer tidak mendapat memo untuk ikut berhenti. Udara terus melaju ke arah timur dengan kecepatan ratusan hingga ribuan kilometer per jam. Apa artinya bagi manusia? Ini bukan lagi angin, ini adalah badai global permanen. Awan bergerak lebih cepat dari pesawat jet. Tekanan udara berubah drastis dalam hitungan detik. Perbedaan suhu ekstrim muncul antara sisi siang dan sisi malam bumi. Tanpa rotasi, satu sisi planet akan terus menghadap matahari. Sisi lainnya tenggelam dalam kegelapan abadi. Satu sisi menjadi neraka panas. Sisi lain membeku seperti dunia mati.
Cuaca yang selama ini seimbang berubah menjadi kacau total. Hujan deras tak berhenti di satu wilayah, sementara wilayah lain tak pernah lagi melihat setetes air. Lapisan atmosfer yang biasanya melindungi bumi mulai terdistribusi secara tidak merata. Di beberapa tempat, langit menipis. Di tempat lain, tekanan udara terlalu besar untuk kehidupan. Manusia tidak hanya kehilangan rumah, kita kehilangan langit yang ramah. Dan yang lebih buruk lagi, ini semua baru lapisan luar dari masalah. Karena jauh di bawah kaki kita, sesuatu yang jauh lebih penting sedang kehilangan kestabilannya. Di episode berikutnya, kita akan menyelami bagian terdalam planet ini. Tempat pelindung tak terlihat bumi mulai runtuh. Saat pelindung bumi menghilang. Di dalam bumi, jauh di bawah mantel dan kerak, terdapat inti cair yang berputar perlahan. Rotasi inilah yang menciptakan medan magnet bumi. Perisai tak terlihat yang melindungi kita dari radiasi kosmik dan badai matahari. Selama bumi berputar, medan magnet stabil. Namun saat rotasi berhenti secara tiba-tiba, keseimbangan itu terganggu. Inti cair kehilangan ritmenya. Medan magnet melemah, berfluktuasi, bahkan bisa terpecah. Apa akibatnya? Radiasi dari matahari mulai menembus atmosfer lebih mudah. Partikel berenergi tinggi menghantam permukaan bumi tanpa perlindungan maksimal. Satelit di orbit gagal satu persatu. Sistem navigasi lumpuh. Jaringan listrik di berbagai belahan dunia kolaps akibat badai elektromagnetik. Langit malam dipenuhi cahaya aneh. Aurora muncul di tempat-tempat yang tak pernah mengalaminya. Namun, keindahan itu adalah pertanda bahaya. Tanpa medan magnet yang stabil, DNA makhluk hidup terpapar radiasi lebih tinggi. Resiko kerusakan biologis meningkat drastis. Bumi tidak langsung mati, tapi ia menjadi planet yang jauh lebih keras untuk ditinggali. Dan kini, pertanyaan terbesar muncul. Jika bumi hanya berhenti berputar selama 1 detik, mengapa dampaknya terasa seperti akhir dunia? Jawabannya akan membawa kita ke kesimpulan paling penting dari semua ini, tentang betapa rapuhnya kehidupan manusia di kosmos. Dan itulah yang akan kita bahas. Apakah manusia masih bisa hidup? Apakah manusia masih bisa hidup? Setelah semua yang kita lihat, daratan tersapu, lautan mengamuk, langit menjadi musuh, dan pelindung tak terlihat bumi mulai melemah, pertanyaan akhirnya muncul dengan sendirinya. Apakah manusia masih bisa hidup jika bumi berhenti berputar selama 1 detik? Jawaban jujurnya, sebagian kecil mungkin bertahan. Jika rotasi bumi benar-benar berhenti hanya 1 detik lalu kembali normal, planet ini tidak akan langsung hancur. Namun peradaban manusia seperti yang kita kenal hampir pasti runtuh. Kota-kota besar akan lenyap, sistem pangan global kolaps, teknologi modern yang bergantung pada satelit dan listrik akan gagal total. Yang bertahan kemungkinan hanyalah komunitas kecil di wilayah tertentu dengan sumber daya lokal dan kemampuan beradaptasi tinggi. Tapi inilah bagian yang paling menarik. Bumi sendiri akan tetap hidup. Planet ini telah melewati tabrakan asteroid, letusan supervulkan, dan perubahan iklim ekstrim berkali-kali. Manusia, kita hanyalah tamu yang sangat bergantung pada keseimbangan halus. Rotasi bumi bukan sekedar gerakan. Ia mengatur siang dan malam, menjaga suhu tetap stabil, menciptakan medan magnet yang melindungi kehidupan. Tanpa rotasi, bumi tetap ada, tapi tidak lagi ramah. 1 detik cukup untuk mengingatkan kita akan satu hal penting. Kita tidak menguasai planet ini. Kita hidup karena serangkaian kebetulan kosmik yang sempurna. Sedikit saja berubah, dan kehidupan yang kita anggap normal bisa lenyap. Jadi lain kali kamu melihat matahari terbit, merasakan angin sepoi-sepoi atau menikmati malam yang tenang, ingatlah, semua itu terjadi karena bumi masih berputar dengan setia. Dan semoga ia terus berputar jauh lebih lama dari keberadaan kita sendiri.